Kita lanjut, salah satu ya model JST pertama kali yang dikenalkan di dunia ini adalah disebut sebagai model neuron McCulloch-Pitts ya. Jadi pada tahun 43 seorang ahli saraf McCulloch dan Walter Pitts seorang ahli logika mempelajari bagaimana otak dapat menghasilkan pola dengan menggunakan sel-sel dasar yang terhubung bersama-sama. Nah, sel otak tersebut disebut sebagai neuron dasar. Nah, inilah ide pertama jaringan saraf neuron atau artificial neural network. Nah, kemudian mereka membuat sebuah model ya dari sebuah neuron. Model ini adalah model JST pertama yang ditemukan. Jadi tahun 43 ya model JST itu pertama kali ditemukan. Nah, untuk model neuron McCulloch-Pitts ini menggunakan fungsi aktivasi undak biner threshold. Jadi 0,1 tapi nanti ada pergeseran pada theta ya, tidak X sama dengan 0, pada X sama dengan theta atau theta itulah threshold. Nah, ini arsitektur jaringan dari McCulloch-Pitts. Jadi ada input X1 sampai X3, kemudian ada bobot W1 sampai W3. Jadi jumlah input sama bobot sama. Kemudian inilah outputnya Y. Nah, kita contoh soal ya. Buatlah model neuron McCulloch-Pitts untuk mengenali pola fungsi logika N sesuai tabel kebenaran. Kalau kita lihat ini input ya 0011 0101, outputnya 0001. Ini tabel kebenaran N. Nah, kita akan coba membuat model menggunakan McCulloch-Pitts ini untuk nanti bisa mengenali pola untuk tabel kebenaran N ya. Oke, dari sini kita bisa lihat inputnya ada dua, X1 dan X2. Nah, ini kita lihat dan outputnya yaitu 1, Y ya. Nah, karena McCulloch-Pitts ini adalah metode coba-coba, maksudnya apa? Bobotnya, karena sampelnya 2 atau inputnya 2, maka bobotnya 2, W1 dan W2. Kita tidak tahu berapa sebenarnya nilai W1 dan W2. Maka kita melakukan uji coba atau coba-coba. Contohnya nih, kita coba W1-nya 1, W2-nya sama dengan 1. Maka net ini adalah, ya, net ini apa tadi? Yaitu jumlah dari perkalian input dikali dengan bobot. Ya, jumlah inputnya misal 10, bobotnya 10, berarti 10 kali penjumlahan. Gitu ya cara bacanya. Nah, kita masukkan inputnya, lalu kita hitung sigma XI WI artinya X1 W1 ya, karena ada 2 ya sampelnya, berarti plus sigma ini artinya ditambah X2 W2 gitu. Kalau 5 ya sampai X5 ditambahnya. Maka X1-nya kita masukkan 0, itu 0 ya. W1-nya kita masukkan 1, yang tadi kita coba-coba 1, plus 0, karena X2-nya 0, W2-nya 1, maka 0. Nah, ini hal yang sama dilakukan, yang berbeda di data kedua sampai keempat adalah X1 dan X2. 01 untuk data kedua, nanti tinggal diganti W1, W2 tetap. Maka diperoleh hasil seperti ini. Y itu hanya bernilai 1 di data keempat, sisanya 0 ya. Nah, kalau kita lihat, kita akan menentukan nilai ambang atau threshold. Ini sangat penting ya. Jadi di data ke sini, yang satu-satu ini, ya harusnya berbeda thresholdnya dengan yang selain ini. Kalau kita lihat ini 2 ya, di batasnya 2. Kalau 1, 1, 0 ini untuk nilai Y-nya berapa tadi? 0 ya. Artinya kita bisa menentukan, oh kalau netnya ini 2, ya, atau mungkin 2 atau lebih dari 2, maka Y-nya 1. Tapi kalau di bawah 2, Y-nya 0, karena 1, 1, dan 0 ini di bawah 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan sebuah ambang threshold theta bernilai 2. Jadi patokannya begitu ya. Nah, dengan memberikan theta 2, maka inilah fungsi aktivasinya. Y net sama dengan 0 jika net di bawah 2, 1 jika net sama dengan atau lebih besar dari 2. Coba kita lihat ini. 0, ini kan net yang data pertama nih 0 ya. Kita masukkan ke sini. Oke, net ini 0, isi 0. 0 lebih kecil dari 2 atau 0 lebih besar sama dengan 2, maka yang atas yang benar, 0 lebih kecil dari 2. Kalau ini berlaku atau ini yang terjadi, maka Y netnya adalah 0. Maka kita tulis 0 di sini. Jelas ya? Lalu di sini di data kedua, 1. Masuk 1 di sini. Apakah 1 lebih kecil dari 2 atau 1 lebih besar dari 2 atau sama dengan 2? Maka yang atas yang berlaku. Maka Y-nya nilainya 0. Jadi patokannya ini ya, net ini sampai dengan sini. Nah, sekarang 2 masuk ke sini.
2 lebih kecil dari 2 atau lebih besar atau sama dengan 2? Maka yang benar ini yang kedua, yaitu sama dengan atau lebih besar dari 2. Maka Y-nya 1. Nah, kalau kita lihat hasil Y-net ini sama dengan yaitu output pada tabel kebenaran N. Maka kita sudah bisa membuat modelnya ya. Jelas ya? Nah, sangat jelas.